Saya Muhammad Faisal dan rekan saya sebagai coach dan rekan saya satunya sebagai coach. Dan saya di sini sebagai supervisor coaching. Nah, sebelum kita memasuki proses coaching ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Miftah selaku coach. Siap. Di sini posisi saya sebagai pengamat, Pak. Nanti saat ini kita akan sedang melakukan pra observasi dan nanti waktu observasinya dan pasca observasi, ya Pak. Jadi di pra observasi ini ingin saya tanyakan ke Bapak adalah terkait kompetensi coaching apa yang ingin Bapak lakukan terhadap Nurul sebagai coaching. Baik Pak Faiz, terima kasih pada kesempatan coaching kali ini. Tentu saja 3 kompetensi coaching yang ada ingin saya kuasai, yaitu kompetensi kehadiran atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Tiga-tiganya ingin saya elaborasi pada kesempatan kali ini. Oke, itu kompetensi. Lalu untuk yang kompetensi inti Pak, yang lebih rinci lagi di dalam coaching, apa yang ingin Bapak gali terhadap Nurul nanti? Baik, lebih spesifik saya ingin menekankan pada kompetensi mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Oke. Terus untuk indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan di Nurul ini ketika proses coaching apa ya? Dari mendengarkan aktif berbasis teknik rasa ini, indikatornya ketika si kunci mampu untuk mengungkapkan segala unek-uneknya, segala sesuatu yang menjadi pemikirannya, masalah kunci itu bisa diungkapkan dengan leluasa, dengan tanpa beban, sehingga saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan permasalahan. Tentu saja saya juga akan menggali hal-hal yang sudah dipikirkan oleh kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu tujuan pengembangan dari coaching ini apa? Tujuan coaching nantinya ya kita harapkan, saya terutama itu bisa membantu kunci dalam penyelesaian permasalahan yang disaringkan dengan saya. Oke, siap. Terakhir Pak ya, ini kan ada rubrik penilaian yang harus saya isi berdasarkan apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk rubrik penilaiannya, supervisi ini nanti juga termasuk dalam rubrik penilaian. Terus pada saat proses coaching juga ada Bapak pasca juga ada dengan indikator Bapak melakukan yang Bapak katakan, ya kan, termasuk kompetensi, menjelaskan tadi, terus menggunakan spesifik kompetensi inti dan ada mengutarakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak lakukan. Nanti ada setelah ada 3 indikator, yang pertama tidak dilakukan, terus yang kedua adalah sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau yang terakhir adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi nanti indikatornya penilaiannya ada 3 seperti itu ya Pak. Siap. Kalau begitu bisa dimulai saja. Oke. Terima kasih. Apakah Abah punya waktu sedikit buat saya? Wah, kalau boleh Aziza, waktu kapan yang dibutuhkan akan saya sediakan. Iya, di sini saya mau mencari solusi apa tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya. Ini terkait kesejahteraan teman-teman saya. Mungkin saat ini terlalu banyak tugas, ya Pak ya. Kita kan tahu itu hanya mengajar dan mengajar.
tapi di sisi lain banyak tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Dan ini saya kebingungan bagaimana caranya untuk mengurangi beban masalah yang dihadapi teman-teman saya. Baik, Bu Aziza. Jadi masalah kesejahteraan ya. Jadi, dengan begitu tugas yang begitu banyak menumpuk, namun kesejahteraan ya gitu-gitu aja gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Baik, Bu Aziza, dalam kesempatan ini ya, tidak banyak waktu lah, kita punya sama-sama tugas yang harus dilaksanakan. Harapan Bu Aziza dalam pertemuan ini apa? Yang saya harapkan di sini bisa mengurangi beban teman-teman sehingga tugas tambahan itu tidak memberatkan teman-teman, seperti bisa dilaksanakan dengan senang hati tanpa ada beban. Bisa dilaksanakan dengan senang hati tanpa ada beban. Baik, sebelumnya saya ingin tahu menurut Bu Aziza di sini kesejahteraan itu seperti apa? Gitu, Bu Aziza. Kesejahteraan di sini yang saya maksudkan itu beban pekerjaan. Beban pekerjaan yang selalu menumpuk, di mana tugas satu belum selesai, ada lagi tugas kedua. Baik, berarti ketika beban pekerjaan itu banyak sama dengan guru itu belum sejahtera gitu ya. Iya. Jadi apakah bisa disimpulkan guru yang sejahtera itu tanpa beban pekerjaan? Gitu. Guru yang sejahtera itu guru yang ada beban pekerjaan tapi tidak melampaui batas. Kan kalau tugas kita seorang guru adalah mengajar. Tidak melampaui batas ya. Tidak melampaui batas. Berarti ketika beban kerja itu sesuai linear dengan apa yang mereka dapatkan, itu sama dengan kesejahteraan. Untuk kondisi saat ini 1 sampai 10 kesejahteraan yang dimaksud Bu Aziza tadi, posisi guru-guru yang dimaksud Bu Aziza tadi ada di level mana? Mulai dari 1 sampai 10. Kalau kesejahteraan berdasarkan beban di level 8. Level 8. Mulai bagus ya, level 8 itu sudah masih dianggap oleh Bu Aziza belum sejahtera. Karena ada unek-unek yang tidak bisa tersampaikan. Kalau memang dia memang sejahtera, mungkin tidak ada unek-unek, tidak ada keluhan. Kemudian harapan Bu Aziza, guru-guru ini kesejahteraannya meningkat menjadi berapa? Keinginan saya meningkat menjadi 9, di mana dia mengerjakan tugas tanpa ada beban atau rasa mengeluh. Mengerjakan pekerjaan secara menyenangkan, tulus dan ikhlas. Gitu ya. Luar biasa Bu Aziza ini. Tujuannya sangat mulia sekali. Terus untuk mencapai ke angka 9 itu kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Bu Aziza? Ya mungkin mengurangi tugas tambahan itu tadi. Mengurangi tugas tambahan ya. Mungkin juga bisa membagi tugasnya secara adil. Membagi tugas secara adil. Oke. Baik. Ini luar biasa juga ya, ada sebuah ide dan bisa dikatakan solusi dari Bu Aziza sendiri ya, adanya pengurangan tugas tambahan. Terus yang kedua adalah pembagian tugas yang secara adil dan merata. Berarti selama ini Bu Aziza merasakan ada ketidakadilan dalam pembagian tugas. Apakah benar seperti itu? Iya, soalnya karena tugas A belum selesai, ditambah lagi tugas B. Tugas B belum selesai, ada lagi tugas C. Sedangkan meskipun personal kita banyak, kalau tugasnya terus menerus mungkin akan turun 1%. Akan turun 1%. Iya, jangan-jangan ini jika dialami oleh Bu Aziza sendiri, jangan-jangan. Baik Bu Aziza, berarti dari dua solusi ini, apakah Bu Aziza masih ada alternatif solusi lain dari pengurangan tugas yang berlebihan dari kemudian pembagian tugas yang lebih adil, proporsional? proporsional, apakah kira-kira masih ada solusi lain? Iya,
yang dipikirkan oleh Bu Aziza? Menurut saya yaitu tadi seharusnya dibagi, kalau misalnya ada A, tugas A hanya dikerjakan 10 orang sehingga tidak semuanya ikut. Mungkin di lain hari tugas B muncul sehingga sisa teman-teman bisa mengerjakan tugas. Baik, jadi tugas harus proporsional gitu ya, dilaksanakan oleh orang yang tepat dan proporsional. Bukan ya kalau orang satu guru mampu melaksanakan tugas ya karena sudah selesai ditambahkan lagi atau bahkan belum selesai ditambahkan lagi gitu ya, kan tidak proporsional. Baik, untuk melaksanakan itu Mbak Aziza, apa kira-kira yang bisa dilakukan pengurangan tugas itu? Siapa yang bisa mengurangi dan membagi tugas secara proporsional itu? Siapa yang bisa Mbak Aziza dekati kemudian bisa melaksanakan hal tersebut? Pertama mungkin waktu. Maka kurikulum ya Bu ya. Selain maka kurikulum, apakah masih ada personel lain yang bisa membantu Bu Aziza untuk melaksanakan solusi ini? Staf. Staf ya. Staf kurikulum itu bisa membagi tugas secara luar biasa ini Bu Aziza. Jadi apa yang sudah Bu Aziza sampaikan, saya pikir bisa efektif untuk mengatasi masalah kesejahteraan para guru disebabkan berlebihan beban pekerjaan. Jadi pengurangan beban tugas tentunya akan lebih mensejahterakan para guru karena mereka bisa melakukan hal lain. Bisa jadi mereka kan juga manusia ya Bu Aziza ya, punya kepentingan seperti keluarga, tidak terus menerus berada di sekolah mulai pagi sampai malam. Mereka kan punya anak gitu ya, punya istri juga. Bu Aziza, saya pikir Bu Aziza sudah menemukan ya, cara solusi untuk mengatasi kesejahteraan para guru di sekolah Bu Aziza. Kira-kira kapan ini Bu Aziza bisa menyediakan kurikulum dan staf agar supaya solusinya segera bisa dieksekusi? Besok karena hari Senin selalu ada rapat evaluasi antara kepala sekolah angkatan saya. Jadi kemungkinan insya Allah besok adalah waktu yang tepat untuk menghadap perwakilan. Bisa Senin ya Bu Aziza ya. Terus gini Bu Aziza, ini kan ide yang sangat bagus. Saya mempertanyakan komitmen Bu Aziza untuk segera mengeksekusi solusi-solusi ini agar supaya kesejahteraan guru juga lebih cepat tercapai. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Aziza memastikan bahwa hal ini itu bisa terrealisasi, terlaksana sesuai pekerjaan? Itu sama staf. Sama staf ya. Staf dari kesiswaan maupun humas. Staf atau humas itu. Luar biasa, panjang lebar kita sudah berdiskusi Bu Aziza. Pada titik ini apa yang sudah dirasakan Bu Aziza? Ya, alhamdulillah Bapak telah menemukan solusi. Saya pikir itu hanya saya, kenapa ya caranya kok selama ini hanya saya berpikir sendiri tanpa terlintas. Oh, kalau kita diskusi dulu antar staf sama kurikulum, mungkin bisa dikonsultasikan kepada kepala sekolah. Betul sekali Bu Aziza. Kadang banyak sekali permasalahan itu terjadi karena miskomunikasi. Sebenarnya masalah itu mudah diurai karena tidak ada komunikasi yang seakan-akan jadi masalah terus. Baik Bu Aziza, alhamdulillah Bu Aziza sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sudah diberikan. Bagaimana perasaan Bu Aziza?
plong. Plong sangat plong apa di sini. Soalnya kan terlalu rumit karena menyangkut nasib teman-teman atau kesejahteraan, bukan tanda kutip finansial atau apa, tapi kesejahteraan yang membuat hati teman-teman itu bahagia. Baik, Bu Aziza, alhamdulillah sudah plong dan rupanya waktu kita sudah habis ini, Bu Aziza, harus berganti dengan tugas yang lain. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Pak, jadi tadi saya sudah melihat proses coaching dari Pak Miftah dan Bu Nurul. Sedikit saja Pak, untuk coaching tadi bersama Bu Aziza, apa saja yang sudah dilakukan? Iya, Pak Faris. Alhamdulillah saya sudah menemukan banyak hal dengan mengimplementasikan kompetensi di mendengarkan aktif dengan pendekatan rasa. Saya berhasil menggali permasalahan Bu Aziza terkait dengan kesejahteraan teman-teman gurunya yang dirasa dalam tanda kutip kurang sejahtera disebabkan banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepada rekan-rekan kerjanya Bu Aziza. Dan Bu Aziza sendiri sudah mampu memberikan solusi-solusinya terkait dengan menggunakan beban kerja dan pemerataan beban kerja secara proporsional. Oke. Apakah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah diinginkan Pak? Iya, saya pikir sudah sesuai karena saya sudah berhasil menggali data-data dari uji sendiri. Kemudian terus terang dengan penghayatan yang berserikan, seakan-akan itu terjadi pada dirinya sendiri. Baik Pak, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit hasil observasi saya tadi selama melihat proses coaching Pak Miftah dan Bu Aziza. Jadi Pak Miftah tadi sudah melakukan prinsip coaching dengan tepat dan bagus sekali, kemitraan dan memaksimalkan potensi dengan mencatat, memperhatikan dan kehadiran penuh di dalam proses coaching, sehingga coaching tadi secara tidak sadar juga menumbuhkan ide baru yang dimana sebelumnya tidak sempat terpikirkan. Terlihat jelas seperti itu. Baik Pak Miftah, untuk yang terakhir, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Miftah dari proses coaching ini? Ya Pak Faiz, di samping mendengarkan aktif berbasis teknik rasa yang sudah saya berarti kompetensi yang lain yang ingin saya fokuskan untuk dikembangkan adalah kompetensi pertanyaan bertanya. Karena ya di situ saya kayaknya perlu memperdalam. Kenapa? Karena saya satu pertanyaan itu setelah dijawab uji itu masih timbul pertanyaan lagi. Artinya pertanyaan saya masih kurang bobotnya. Jadi perlu saya kembangkan. Oke, bagus Pak. Oke, saya rasa cukup untuk observasi saya hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini menjadi bekal kita untuk menjadi guru yang lebih hebat lagi. Amin. Untuk generasi emas kelak Indonesia 2045. Amin. Terima kasih Pak Miftah, Ya. terima kasih Bu Terima Nurul. kasih kembali Pak Faiz. Saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.